Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita bersalawat kepada beliau. Terima kasih, alhamdulillah ini kita kedatangan guru kita yang mulia Al-Habib Husain bin Alwi bin Agil dari Probolinggo, dan juga tamu kita, guru kita juga Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf dari Depok, Jakarta, dan juga para habib-habib yang lain yang alhamdulillah banyak sekali yang hadir di tempat kita ini. Yang minta maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau. Untuk persingkat waktu, sebelum kita minta kepada guru kita untuk tausiah kepada Habib Husain bin Alwi bin Agil dan kepada Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf, saya mengucapkan kepada para donatur, mengucapkan banyak-banyak terima kasih selama ini. Bantuan Anda yang telah diberikan ke majelis kami ini sangat membantu. Dan saya minta halal, minta ridho. Mungkin ada bantuan dari saudara-saudara, baik yang itu yang mingguan, atau yang bulanan, entah yang berupa air atau dana atau tisu, entah berupa beras, apapun yang Anda sumbangkan kepada majelis kami. Kami atas nama khutibul majelis meminta halal dan minta ridhonya apabila yang Anda kasih kepada kami selama ini mungkin ada termakan oleh saya pribadi, mungkin oleh anak-anak saya, atau tamu yang di luar bukan tamu majelis, misalnya yang sering dipakai itu kayak air atau beras atau tisu yang sering terpakai, maka saya minta halal dan minta ridhonya kepada para donatur. Juga saya minta kepada para jamaah, mungkin selama ini entah dari saya atau keluarga saya atau mungkin dari anggota-anggota majelis melayani saudara-saudara yang tidak seharusnya, mungkin ada yang kasar, baik disengaja atau tidak, maka saya mohon kepada jamaah untuk membuka pintu maaf selebar-lebarnya, karena kita manusia tidak lepas dari salah. Maka kami mohon untuk sebelum menjelang kita bulan puasa, maka dimohon membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Nah, dan tak lupa juga kami ucapkan mungkin kepada para habaib ini sedang hadir di sini atau pas acara kayak gini, mungkin ada yang tidak layak tempatnya, seharusnya di depan karena tempatnya, fasilitasnya tidak mencukupi, maka kami mohon kepada para habaib, kepada guru-guru yang tidak pada tempatnya, kami ini mohon maaf kepada beliau-beliau. Untuk bersingkat waktu, kami minta kepada Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf dari Depok. Ini kebetulan kita kumpul nih nama-nama Husain semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah limpahkan nikmat yang begitu besar. Kita duduk bersama-sama berkumpul bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama berzikir, mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan bagaimana keindahan kemuliaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana kita berharap dengan kumpulnya kita di majlis yang mulia ini, setelah kita membaca daripada Burdatul Madih dan juga zikir dan tahlilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah setiap hajat-hajat kita. Tidak keluar dari perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah, dan tidak keluar dari majlis ini kecuali hajat-hajat kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah dengan kemuliaan perkumpulan ini, Allah kumpulkan kita kelak dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hadir bersama kita para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu, terlebih khusus sahibul majlis Al-Habib Husain Al-Gadri, dan juga daripada guru besar kita Al-Habib Husain bin Alwi bin Aqil, yang mana semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh para habaib dan kepada seluruh hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah perkumpulan yang insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pandangan kasih sayangnya kepada kita semua. Karena kita yakin saatnya duduknya kita di majlis disebutkan namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus di tempat yang senantiasa diulang terus daripada zikir kepada Allah, terulang terus daripada salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya kita di tempat ini, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita daripada anugerah tersebut. Tinggal bagaimana kita menerima dan menggapai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saatnya kita hadir di majlis yang semacam ini, tanamkan niat yang baik, tanamkan hajat-hajat yang baik, maka insyaAllah Allah akan memandang setiap hati yang telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah permintaan tersebut baik duniawi ataupun ukhrawi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti halnya perkumpulan ini daripada Hauliyah, daripada Syarifah Ruqayyah Al-Gadri, yang mana semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya daripada cahaya Al-Quran, cahaya salawat kepada Nabi Muhammad, cahaya Al-Burdatul Madih, dan daripada cahaya didekati dan ditemani oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salawat, setiap bacaan, setiap zikir yang disampaikan semuanya tersampaikan. Dan insyaAllah bukan hanya kepada sahibul kubur, kepada sahibul magam, terlebih khusus juga kepada keluarga kita, yang mana mungkin di antara kita memiliki keluarga yang telah mendahului kita. InsyaAllah apa yang telah kita sampaikan semuanya sampai juga untuk keluarga kita. Allah jadikan keluarga kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah dalam penutupan majlis ini adalah tanda bahawa kita telah digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sebuah kebaikan kepada hambanya, maka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pemahaman agama. Alhamdulillah kalian hadir di majlis yang mulia, bertemu dengan orang-orang yang memberikan ilmu, dan insyaAllah hal tersebut bisa kalian amalkan dalam keseharian kalian, terlebih khusus dalam menyambut bulan suci Ramadan, terlebih khusus dalam mengisi waktu kalian daripada bulan suci Ramadan. Kita telah mendapatkan ilmu-ilmu baik dari sunnahnya Nabi Muhammad, baik dari hal-hal yang diajarkan oleh para salafun saleh. Maka tinggal bagaimana kita bisa menyusun waktu kita, bisa menjadikan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana kita bisa mensukseskan masuknya Ramadan dan keluar dari Ramadan. Apa itu yang dinamakan sukses daripada bulan suci Ramadan? Bukan berarti kita sukses bisa mendekatinya, bisa masuk dalamnya, melainkan kita bisa menjadikan diri kita di bulan suci Ramadan lebih afdal dari bulan-bulan berikutnya. Dan setelah keluar dari Ramadan, kita bisa membawa Ramadan di bulan berikutnya. Bukan hanya amalan kita lakukan di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita tinggalkan lagi amalan tersebut. Seperti yang kita tahu daripada kisah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di mana beliau adalah ulama yang begitu agung,
ulama yang begitu indah, yang menyusun waktunya untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saatnya mendekati bulan suci Ramadan, beliau memerintahkan kepada anak-anaknya, ayo mendekati bulan suci Ramadan, apa yang kalian akan lakukan? Apa yang telah kalian siapkan untuk kalian lakukan di bulan suci Ramadan? Siapkan, tulislah apa yang ingin kalian lakukan. Maka anak-anaknya pun berlomba menulis apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka siapkan di bulan suci Ramadan. Setelah mereka susun, setelah mereka tuliskan apa yang mereka inginkan, maka diberikan kepada orang tuanya, kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka ayahnya pun melihat bahagia saat melihat anaknya mau dan bisa untuk menambahkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menambah dari bacaan Al-Quran, seperti menambah daripada zikir dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca isi apa yang ingin dilakukan oleh anak-anak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka tidak lama kemudian beliau pun bersedih dan menangis. Maka anaknya pun bertanya, ya wahai ayahku, ada apa? Apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu sedih? Kita ingin menyambut Ramadan, kita bahagia semuanya, kenapa engkau sedih? Maka beliau pun berkata, sesungguhnya yang membuatku sedih adalah karena aku iri, ingin sama seperti kalian. Maka anaknya pun bertanya lagi, wahai ayah, engkau ini sahibul yang pandai dalam beramal ibadah, bahkan saya tidak pernah melihatmu kurang daripada amal ibadah. Kenapa engkau merasa sedih dan ingin seperti kami? Beliau berkata, saya melihat engkau dapat menambahkan waktu-waktu kalian dengan amal ibadah. Setelah saya mengoreksi amat daripada kehidupanku, waktu-waktuku dari pagi hingga petangnya, hingga menuju pagi lagi, saya tidak mendapatkan sedikit pun waktu untuk saya tambahkan amal ibadah. Kenapa? Karena semua waktunya telah terisi untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka. Bahkan sampai beliau pun berkata, hal minkum, apakah di antara kalian ada yang mau menjual waktunya untuk saya? Jika bisa lebih dari 24 jam dia mau menambah dari waktunya. Kenapa? Karena ingin menambahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal amalan beliau paling sedikitnya setiap harinya bersalawat kepada Nabi SAW lebih dari 27.000 kali. Belum lagi dari zikir la ilaha illallah lebih dari 27.000 kali. Belum lagi zikir dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Belum daripada khataman Al-Quran. Tapi beliau mengatakan, ma ma'ana amal ya Rabbi, ma ma'ana amal ya Allah. Apa yang aku punya daripada amalan? Saya tidak punya amalan apa-apa, tidak merasa dirinya memiliki amal yang besar. Dan kita, wahai umat Islam, wahai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan telah mendekati diri kita. Apa yang telah kita siapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan Ramadan untuk diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita anugerah yang begitu indah di bulan suci Ramadan, yang mana disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam pertama dari bulan suci Ramadan, di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hambanya dengan pandangan rahmat. Man nadharahu, barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah, lam yu'adzibhu abada, tidak akan pernah tersiksa lagi, tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka untuk disiksa dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Dan insyaallah Allah berikan pandangan tersebut kepada kita. Dan juga daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan daripada anugerah futihat abwabul jinan, dibuka daripada pintu surga, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup daripada pintu neraka. Lihat karunia Allah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kenapa? Menyambut daripada bulan suci Ramadan dan mengharapkan kaum muslimin yang ada di bulan suci Ramadan dapat beramal ibadah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah dibukakan pintu tersebut, telah diberikan anugerah tersebut. Bahkan di antaranya ada malam Lailatul Qadar yang lebih afdal dari 1000 bulan. Kita anggap malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Naam. Lalu kapan malam Lailatul Qadar? Terkadang orang terkecoh dengan, oh malam Lailatul Qadar nanti setengah terakhir atau 10 hari yang terakhir. Dia undur sampai menjelang daripada selesai dari bulan suci Ramadan, tetapi tidak bisa menyiapkan waktunya di malam hari di bulan suci Ramadan. Jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita anggap setiap malam bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Kita anggap
Malam pertama adalah malam Lailatul Qadar. Apa yang akan kita siapkan? Kita akan menyiapkan amalan kita, bacaan Quran kita, salat kita. Karena kita tahu bukan hanya amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Jika kalian berbuat dosa, jika kalian berbuat maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Bahkan di malam Lailatul Qadar disebutkan dosa akan dilipat gandakan bagaikan berdosa 1000 bulan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, jika masuk bulan suci Ramadan, sudah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tinggalkan hal-hal yang membuat amal ibadah puasa kita berkurang daripada kadar nilainya. Yang masih terbiasa duduk dengan orang-orang yang tidak baik, tinggalkan. Yang masih terbiasa menyimak atau berbicara dari ghibah, tinggalkan. Yang masih terbiasa melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, tinggalkan. Kita menyambut keindahan bulan suci Ramadan dan kita berharap Allah memberikan ampunan di bulan suci Ramadan. Karena kita takut, disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mana masuk bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa ini disampaikan malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengaminkan doa tersebut. Sungguh celaka mereka masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan gak dapetin ampunan. Ini manusia yang model apa lagi yang begini? Kenapa? Pintu rahmat Allah terbuka, ampunan Allah begitu luas, amal ibadah dilipat gandakan, kemudahan dalam beribadah begitu besar. Tetapi masuk Ramadan masih terbiasa dengan bermaksiat, masih terbiasa dengan hal-hal yang tidak berguna. Masuk bulan suci Ramadan seakan-akan bulan-bulan yang lainnya sama saja, seakan hari-harinya sama saja, seakan malam-malamnya sama saja. Naudzubillah min dzalik. Tak ada rasa ghirah dalam datangnya bulan suci Ramadan. Nabi SAW yang begitu agung, yang begitu mulia, yang amalannya tidaklah bisa kita bandingkan dengan amalan kita sedikit pun. Beliau saat masuk bulan suci Ramadan seakan-akan bulan tersebut adalah bulan yang berbeda dari bulan yang lainnya. Bahkan kalau sudah masuk 15 terakhir, lebih giat lagi dalam beribadah. Masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW lebih banyak duduk di masjidnya dan menyiapkan zikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad tidak perlu dengan ampunan lagi. Nabi Muhammad tidak perlu dengan amal ibadah lagi. Nabi Muhammad tidak perlu dengan tangisannya untuk dirinya. Tapi itu semua beliau lakukan untuk kita semua. Beliau lakukan itu semua untuk harapannya agar kita dapat mendapati dari bulan suci Ramadan dengan cara yang indah, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita umat Islam, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang lupa dengan apa yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lupa dengan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan duduknya kita di majlis yang mulia, dengan kenalnya kita kepada orang-orang soleh, akan mendekatkan diri kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kesuksesan seseorang dalam menjalankan amal ibadahlah duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang ahli ibadah, duduk dengan orang-orang yang suka dengan ilmu. Jika kita duduk dengan mereka, otomatis kita akan lebih dekat dan akan ada kesadaran dalam menuntut ilmu. Tapi kita berharap rajin ibadah, kita berharap rajin membaca Al-Quran, tapi kita gak duduk sama orang yang suka ibadah, kita gak duduk dengan orang yang suka baca Al-Quran, maka kita akan jauh dari itu semua. Akan sulit bagi kita membuka Al-Quran, dan di samping kita adalah orang-orang yang tidak membuka Al-Quran. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang senantiasa membuka Al-Quran, otomatis kita pun akan membuka Al-Quran. Jika kita duduk dengan orang yang rajin sholat di masjid, rajin sholat berjamaah, otomatis kita akan rajin sholat berjamaah. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang memiliki telinga tuli saat azan dikumandangkan, ini kita akan merasa tuli juga saat azan dikumandangkan, seakan-akan panggilan bukan buat kita, seakan-akan panggilan azan untuk orang lain, bukan buat kita. Nah, kalian muslim atau tidak? Mendengar panggilan azan seharusnya kita yang pertama, kita yang menjawab, kita yang menjalankan daripada amal ibadah, bukan malah kita seakan-akan tidak mendengar, seakan-akan itu panggilan bukan buat diri kita. Begitulah keadaan kaum muslimin terkadang jika mereka jauh daripada ulama, jika mereka jauh dari majelis ilmu, jika mereka jauh dari orang-orang soleh, maka insyaAllah alhamdulillah Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan ibadah sesuai tuntunan dari kakek mereka dari kakek mereka, hingga sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah, amal ibadah yang bersambung sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lari dari jalan mereka, jangan lari dari pijakan mereka, karena pijakan mereka lah yang sudah sukses menuju jalannya Allah. Pijakan mereka lah yang sudah sukses untuk mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian melihat bendera lain, jika kalian melihat jejak kaki yang lain, yang mana tidak tahu dari mana arahnya, dari mana datangnya, tinggalkan. Kalian lihat jejak-jejak yang telah dijalankan para ulama kita, para salaf kita. Jejak kaki mereka lah itu yang telah sukses dan sampai ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah sepanjang-panjangnya kereta berjalan, kita jika masih dalam gerbongnya, kita tidak akan lari daripada jalannya. Tetapi jika kita berbelok daripada jalurnya, kita lari dari jalannya, maka keselamatan tidak tahu lagi kita akan dapatkan atau tidak. Insyaallah Allah kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Insyaallah Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita dengan para leluhur kita yang mana mereka telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap Allah kumpulkan kita di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat di dalam haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suapan daripada telaga kautsarnya, hingga kita mendapatkan suapan langsung dari tangannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Allah memasukkan kita dalam surganya, Allah memasukkan kita dalam surga Firdaus al-A'la bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم ارزقنا قبول الدعاء. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Habib Yusuf bin Muhammad Al-Ghaf Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ijtima'i li dzikri asma'ihi wa sifatihi wa bis salati was salami ala habibihi wa mustafah wa litafaqquhi fi umuri dinihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad afdali ahli al-ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadat. Wa ba'd. Sebelumnya sudah begitu banyak yang disampaikan dan dipaparkan oleh Ananda Sayyid Hussein bin Muhammad Al-Kaf. Anda Al-Kaf Hajaran wala Tarim? Oh, Hajaran, Masya Allah. Kalau Hajaran itu ciri khasnya begini. Kalau Galuk begini, itu Hajaran. Kalau Tarim begini. Menantu saya anak Al-Kaf. Jadi anda tahu perbedaan dari Hajaran atau dari Tarim. Kalau dari Hajaran lebih original. Kalau dari Tarim lebih berbudaya.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Allah memberikan istiqamah fi ta'atih. Melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Ananda Husain bin Abdullah Al-Kafi bin Muhammad Al-Kafi. Banyak hal yang sudah disampaikan, utamanya beberapa hari ke depan kita menjelang bulan puasa Ramadan. Ramadan itu telah disinggung keberadaannya oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa Rasul SAW secara eksplisit, secara khusus menisbatkan bulan Ramadan itu dengan diri kita sebagai umat? Itu pertanyaan besarnya. Kalau dalam bahasa Samarendanya, big question. Pertanyaan besarnya seperti itu. Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah jika kita ingin mengetahui akan nilai-nilai keagungan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mengetahui sejauh mana nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin mengetahui sejauh mana kemanjaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat yang lain, di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam salah sebuah firman-Nya, laqad kuntum khaira ummah. Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma saat menafsirkan firman Allah ini, kuntum khaira ummatin, kata beliau, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ay ummatu Muhammadin bi asriha, kalian semua adalah umat yang terbaik. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sang turjuman Quran, itu mengatakan artinya umat Muhammad secara keseluruhan, dari mulai generasi yang pertama hingga generasi yang terakhir. Hal itu tidaklah berlebihan manakala kita mengacu kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, ummati kal matar, umat itu bak hujan, la yu'rafu khairuhu fi awalihi aw fi akhirih. Kita nggak tahu, bahkan BMKG saja nggak tahu itu hujan yang turun yang membawa keberkahan itu apakah yang di awal musim, atau yang di pertengahan musim, atau yang di akhir musim. Sampai hari ini belum ada ilmunya itu. Begitulah umat Sayyidina Muhammad SAW. Kata Rasul SAW, umatku seperti hujan. Memang jelas generasi yang pertama itu adalah generasi yang terbaik secara mutlak. Itu mengacu pada hadis Rasul SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi yang terbaik dari umat manusia itu adalah generasi para sahabat Rasulullah. Itu generasi umat yang terbaik. Jadi kalau ada umat generasi yang berikutnya yang mengkritik-kritik sahabat, itu sampah yang tidak ada harganya. Sekali lagi, sampah yang tidak ada harganya. Umat hari ini mengkritik sahabat, itu sampah yang tidak ada harganya. Paham ya? Ada yang protes? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, alhamdulillah.
Itu jelas. Ya. Tetapi Rasul mengatakan, bahkan di detik-detik terakhir dari kehidupan beliau, itu beliau mengatakan ummati, 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 ummati. Di sana saat itu ada Sayyiduna Abbas ibnu Abdul Muttalib, ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, sang menantu. Yang pertama tadi pamannya, yang kedua menantunya. Ada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, sang mertua. Ada Sayyidina Umar bin Khattab, sang mertua. Ummati, 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 dengan nafas yang tersengal-sengal. Mereka penasaran dan mengatakan, alasna ummataka ya Rasulullah, kami yang berdiri ini bukankah umatmu? Mereka khawatir nggak diakui eksistensinya sebagai umat. Alasna ummataka ya Rasulullah, bukankah kami yang berdiri ini sebagai umat? Kata Rasul, qala bal antum ikhwani, ummati qawmun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Umatku adalah satu kaum, satu kelompok besar masyarakat yang datang setelah kewafatanku. Mereka beriman kepadaku walaupun belum pernah melihat sosokku. Kita umat Muhammad SAW, umat yang diperjuangkan oleh Rasul akan kemaslahatannya, akan kesejahteraannya, akan kebahagiaannya. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena hari-hari ini kita umat Islam ini sedang diteror. Bahkan penerornya itu dari kelompok umat Islam sendiri, yang sedang memainkan satu skenario besar. Islam yang identik dengan terorisme lah, Islam yang beginilah, Islam yang begitulah. Dimaksud agar kita ini hilang rasa kebanggaan kita sebagai umat Muhammad SAW, agar kita ini tidak lagi punya kebanggaan terhadap umatnya Sayyidina Muhammad. Jadi saya tidak mau tumpang tindih dengan apa yang disampaikan oleh Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf. Ya, walaupun ya itu mimbabi tarhib. Nah, ini saya mimbabi tarhib saja, supaya seimbang. Dan yang paling penting saya ingin mengembalikan rasa kepercayaan diri kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Nah, kenapa Rasul menisbatkan Ramadan itu dengan kita sebagai bulan kita? Itu kalau kita ingin mengetahui keistimewaan, keagungan, serta fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai umat yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain, itu dapat kita lihat di dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, mengacu pada periwayatan sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dicantumkan oleh Sayyidi wa Imami, guru saya Syekh Muhammad bin Alawi Maliki, dalam kitabnya Dzikrayat wal Munasabat. Jadi referensinya jelas, secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Kata Rasul SAW, u'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Umatku dianugerahi oleh Allah akan 5 anugerah, 5 karunia, 5 pemberian, di mana anugerah-anugerah ini, karunia-karunia ini belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum diriku. Kepada nabi saja tidak,
apalagi kepada umatnya. Tapi justru hal itu diberikan kepada kita sebagai umat. Ini luar biasa. Ini luar biasa, anugerah yang luar biasa. Nggak cukup hanya kita sekedar mendengar dan manggut-manggutin kepala. Tapi coba kita resapi. Kita sedikit mendengarkan ceramah ini dengan sebuah kecerdasan. Karena mukmin itu identik dengan kecerdasan. Al-mu'minu kayyisun fatinun. Begitu kata Rasulullah SAW. Ciri khasnya orang cerdas itu kalau mendengarkan ceramah melek, nggak ngantuk. Kalau ngantuk berarti nggak cerdas. Ya, di sini suruh ceramah situ ngantuk, dianggap bernyamuk saja kita. Iya. Kata Rasul, 5 anugerah Allah diberikan kepada kita di bulan Ramadan. 5 anugerah ini belum pernah Allah berikan kepada siapapun dari kalangan para nabi, apalagi kepada umatnya. Tapi justru diberikan kepada kita sebagai umat. Alasannya satu, bukan karena kita mengandalkan jidat yang hitam, bukan karena kita banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, banyak ibadah-ibadah formal. Tidak, bukan karena itu. Jadi jangan pernah sombong, jumawa, alhamdulillah setiap bulan umroh. Nggak ada artinya semua. Satu alasannya, karena kita adalah umat Sayyidina Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Sahibul Burdah, lamma ta'ala Allahu da'ina bi ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Saat kita dipanggil oleh Allah untuk memeluk agamanya dengan Rasul Muhammad sebagai pendakwahnya dan kita jadikan umatnya, maka jadilah kita umat yang terbaik. Umat yang terbaik karena kita ada kaitannya dengan Rasul Muhammad, bukan dengan jidat hitam. Paham? Bukan karena kalau berzikir sampai berbusa-busa mulutnya, bukan. Itu nggak ada parameternya, nggak ada. Tapi kalau kita sebagai umat Muhammad jelas parameternya, jelas ukurannya. Paham ya? Beragama itu harus cerdas. Cerdas. Lalu Rasul merinci 5 hal itu. Amal ula, kata Rasulullah SAW, fa innahu idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullahu ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Ini yang satu tadi, poin pertama ini sudah disampaikan oleh Habib Husain bin Muhammad Al-Kaffi, yaitu seiring dengan terbenamnya matahari yang mengakhiri bulan Sya'ban, seiring dengan terbitnya hilal Ramadan, bahwa esok hari kita mulai mengawali puasa kita. Itu ditandai dengan pengumuman secara resmi oleh pihak Departemen Agama, itu lebih tepatnya begitu. Ya, Departemen Agama, ya, oleh Menteri Agama. Ya. Iya, Menteri Agama Islam saja itu. Jadi oleh karena itu ya enteng saja kalau akan dia mengatakan bahwa suara adzan setara dengan gonggongan anjing. Karena Menteri Agama, ingat, agama, bukan Menteri Agama. Saya 30 tahun yang lalu, waktu bahkan lebih 35 tahun yang lalu, didorong-dorong untuk menjadi penerjemah di Kedutaan Arab Saudi. Disodorkan begitu surat terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sengaja di situ ditulis Kementerian Agama. Itu sebetulnya Wazaratus Syu'un Ad-Diniyah. Itu begitu. Tapi terjemahan ini sebenarnya salah dan keliru kalau untuk di Indonesia. Jadi yang benar apa itu? Wazaratus Syu'unil Adyan. Saya sengaja betul begitu. Merah itu bukannya
kedutaan Arab Saudi. Melihat saya bilang, iya begini nih realitanya, begini di Indonesia. Syu'unul adyan, kadang ngurusin agama-agama. Maaf kata ya, kalau bapak ke Papua, kepala kantor agamanya pendeta itu, jangan kaget. Kantor urusan agama, kepala kantor urusan agama itu seorang pendeta. Kenapa? Ya karena mayoritas yang diurusin orang-orang non-muslim, Kristen, Katolik. Bapak pikir kiai yang sama? Enggak. Paham ya? Kita nggak perlu uji lagi. Amal ula. فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان ينظر الله إليهم ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا. Adapun yang pertama, jika telah datang awal Ramadan, Allah berkenan untuk memandang umat ini, untuk memantau umat ini, dan barang siapa yang terkena pantauan pandangan Allah, maka telah tergenggam dalam tangannya bahwa jaminan keselamatan, bahwa batang tubuhnya ini tidak pernah berurusan dengan api neraka Allah. Bayangkan, camkan kata-kata Rasul ini, bahwa kita punya kesempatan, bahwa kita sebagai umat Muhammad tidak akan pernah berurusan dengan nerakanya Allah, dan itu melalui kedahsyatan bulan Ramadan. Dan itu dapat kita peroleh di awal malam Ramadan. Lalu artinya apa? Kita, adakah malam itu akan melayang-layang di udara secari kertas dan kita rebutan dengan kertas itu? Sertifikat misalnya, bebas dari neraka Allah. Bukan begitu artinya. Tapi artinya, hendaknya kita mempersiapkan diri. Jadikan awal malam Ramadan itu momen kita untuk berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Doanya simpel saja. Ya Allah, Rasulmu telah bersabda bahwa pada malam hari ini Engkau akan memantau kami, Engkau akan memandang kami, maka pandanglah kami dengan pandangan kerahmatan-Mu ya Allah. Apakah selamanya Allah tidak memandang kita? Allah memandang kita. Gak ada aktivitas di alam jagat raya ini yang tidak dipantau oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sehingga tidaklah gugur sehelai daun dari sebuah pohon terkecuali yang demikian itu dalam pantauan pandangan Allah. Tapi apa istimewanya? Nah, pandangan pantauan Allah di malam awal Ramadan itu pandangan yang bersifat spesifik, amat sangat istimewa. Sehingga Rasul mengatakan wa man nadhara ilaihi, dan siapa yang terkena pantauan pandangan Allah di malam awal Ramadan itu lam yu'adzibhu abada, tidak akan pernah diadab oleh Allah untuk selama-lamanya. Itu artinya apa? Artinya jika pada malam itu kita terpantau oleh pandangan Allah, niscaya kita akan berubah. Otak kita ini akan berubah, jiwa kita ini akan berubah. Otak yang selalu akan dibawa bimbingan Allah, jiwa yang selalu akan dalam bimbingan Allah, sehingga langkah kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadhal, fadhal. Fadhal, fadhal. Ya hayya bikum, ya marhaban bikum, ahlan wa sahlan. شرفتمونا. سامحنا واصل. أهلا وسهلا بكم يا ضيوفنا الكرام. نود مجلسنا. أنا بديكم واصل كلامي ها. طيب وسلاكم كمان.
Sampai di mana? Orang tua suruh ngomong ya sudah aja, pikir-pikir juga. Hah? Pandangan kerahmatan Allah. Yang kedua, jangan panjang-panjang, bikin lupa saja. Wa amma tsaniyah fa inna khalufa afwahihim hina yumsuna atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Sesungguhnya bau yang tak sedap, khaluf itu bau yang tak sedap, yang keluar dari rongga-rongga mulut orang yang melaksanakan ibadah puasa, di sisi Allah lebih harum, lebih wangi, lebih indah daripada bau kasturi. Kenapa? Selalu ada pertanyaan besar. Kenapa? Itu menunjukkan kecerdasan kita. Kita sebagai bangsa manusia punya kecenderungan akan kenyamanan dan punya kecenderungan untuk menjaga tampilan kita. Maka dalam budaya keseharian kita mengenal budaya sikat gigi. Ya, sikat gigi. Nggak cukup dengan sikat gigi, kita tambahkan dengan pasta gigi. Itu demi kenyamanan mulut kita. Nggak cukup dengan pasta gigi, kita jadi berikan larutan penyegar. Betul? Yang lebih modern, ya. Pakai larutan penyegar. Islami saja. Dalam perspektif syariat Islam itu baik-baik saja. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwa Allah itu adalah zat yang maha indah dan menyukai akan hal-hal yang indah. Seyogyanya seorang muslim itu tampilannya seperti itu, wangi, bersih, yang nggak kumuh, nggak kumel. Lihat, bau tubuhnya 7 warna misalnya, ya nggak jelas itu bukan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Ya. Kalau Nabi nggak pakai wangian tetap wangi. Wa illa lam yakun qad tatayyab. Iya. Nah kita beda. Iya. Harus pakai wangian. Maka demi tergapainya ridha Allah dan maghfirah Allah, kita rela munculnya bau khaluf itu karena kita telah memuasakan diri kita sekian belas jam. Tapi sekali lagi, demi menggapai ridha Allah, demi menggapai maghfirah Allah, kita rela itu semua terjadi pada diri kita. Nah, pengorbanan umat Islam di hari-hari Ramadan itu tidak sia-sia. Allah akan apresiasi, Allah akan berikan kita balasan pahalanya itu sesuatu yang membanggakan diri kita, yang umat lain tidak akan pernah memilikinya, yaitu kelak saat kita telah mendiami kaplingan surgawi kita masing-masing. Amin. Mudah-mudahan kita bertetangga dengan surga. Amin. Itu acap kali kita berbicara akan keluar aroma wangi yang keindahannya melebihi kasturi. Bahkan saat kita berinteraksi dengan umat-umat yang lain, semisal dengan umat Nabi Allah Nuh alaihissalam, begitu kita berinteraksi dengan mereka, mereka akan mengatakan, Anda ini umatnya Sayyidina Muhammad. Kita boleh bertanya, dari mana Anda tahu bahwa kami ini umatnya Sayyidina Muhammad? Bukankah antara kita ini ada jarak yang begitu panjang, ribuan tahun? Mereka akan mengatakan, karena kalian memiliki apa yang tidak pernah dan tidak akan pernah kami miliki, yaitu bau, aroma wangi yang melebihi bau kasturi. Itu rahmat Allah yang kedua. Rahmat Allah yang ketiga, wa amma tsalitsa fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, jumlah para malaikat itu hanya Allah yang mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak akan ada yang mengetahui
jumlah para malaikat-malaikat Allah itu kecuali Ia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat yang tak terhingga, yang tak terkira, yang tak terhitung, yang bermiliar-miliar itu diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan kita. Bahkan saat kita di malam-malam kita sudah mendengkur tidur, malaikat yang tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah minum itu selalu akan beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Oleh karena itu tidaklah heran kalau Rasul mengatakan man shoma wa fi riwayatin wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi wadadathu ummuh. Siapapun orangnya yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kenapa berpuasa? Karena semata-mata karena keimanan kepada Allah. Yang kedua, semata-mata karena ingin pahala dari Allah. Kalau itu yang terjadi, kharaja min dhunubihi, niscaya dia akan terlepas bebas dari dosa dan kesalahannya, bagaikan tatkala ia dilahirkan oleh sang bunda, suci, bersih, tanpa setitik noda pun yang menempel pada tubuhnya. Salah satu faktornya adalah karena istighfarnya para malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, karena Ramadan itu sendiri punya daya berangus yang akan meluluh lantakkan dosa dan kesalahan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini juga tadi sudah disinggung oleh Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Kaffi. Wa amma rabi'ah fa inna Allah ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka an yastarihu min ta'abi dunya ila dari wa karamati. Yang keempat adalah saat kita memuasakan diri kita, saat perut ini terlilit oleh rasa lapar, saat tenggorokan ini dibakar oleh rasa dahaga, tanpa kita sadari, pada saat yang sama Allah memerintahkan kepada surganya. Surga itu makhluk Allah yang sangat-sangat indah. Surga Allah yang sangat indah itu masih lagi diperintahkan oleh Allah, ista'iddi, bersiap-siaplah engkau, wa tazayyani, bersoleklah engkau. Surga yang sudah indah itu masih lagi diperintahkan oleh Allah untuk mempercantik dirinya. Untuk siapa? Li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Siapa? Umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Kenapa? Awshaka an yastarihu min ta'abid dunya, karena mereka nyaris saja, hampir saja beristirahat, pensiun dari kehidupan dunia yang sungguh memenatkan ini. Ila dari wa karamati, untuk beristirahat di haribaanku dan pada kemuliaanku. Jadi kita ini sewaktu sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, Allah telah membagi-bagikan kaplingan surganya untuk pelaku ibadah puasa Ramadan. Jadi masing-masing sudah diberikan jatah oleh Allah. Mudah-mudahan jatah kita yang paling lebar dan bertetangga. Bahkan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu bukan saja layak dan pantas untuk mendapatkan surga Allah, namun lebih daripada itu, ini yang membanggakan, bahwa surga Allah itu amat sangat merindukan kehadiran 4 profil manusia. Ada 4 jenis manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Pengen tahu orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah itu? Jangan ngantuk, bicara surga ngantuk. Kapan seriusnya? Kata Rasul, al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar.
Yang pertama, talil Quran. Surga itu merindukan kehadiran 4 jenis manusia. Yang pertama, talil Quran, pelantun Al-Quran, pembaca Al-Quran, pemerhati Al-Quran. Orang yang selama ini menyibukkan matanya untuk memperhatikan rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Orang yang punya hubungan harmonis dengan Al-Quran. Orang yang selama ini menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, adalah sosok manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Itu artinya begini, wahai kalian umat Muhammad, kalian adalah sosok-sosok manusia yang punya potensi besar untuk menjadi manusia istimewa yang dirindukan oleh surga Allah. Caranya, mulai hari ini galaklah hubungan yang harmonis dengan Al-Quran. Dengan demikian niscaya kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah. Jadi bukan sekedar layak dan pantas untuk mendapatkan surga Allah, tapi surga Allah merindukan diri kita. Kita baru dirindukan oleh istri muda kita saja sudah termehek-mehek kita. Iya. Ini surga Allah merindukan diri kita. Luar biasanya umat Sayyidina Muhammad. Ini harus kita pelihara. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Muhammad SAW. Sekali lagi karena kita umat Muhammad, itu saja. Gak ada yang lain, gak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang kita bisa banggakan? Ilmu. Ketahuilah iblis itu, iya, strata keilmuannya tertinggi. Kalau kita hanya mengenal strata keilmuan, hanya S3. Iblis S300. Apa yang mau kita banggakan? Sholat. Yang sampai hari ini kalau sholat bisa amburadul. Apa yang kita banggakan? Satu banggaan kita, bahwa kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya Sayyidina Muhammad. Itu yang kita syukur. Kebanggaan itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah, bangga menjadi pengikut Rasul Muhammad, dan siap berkorban untuk membela agama Sayyidina Muhammad. Itu yang harus kita pelihara dalam hati diri kita. Talil Quran. Yang kedua, wahafidul lisan. Orang yang pandai menjaga kebersihan dan kesucian lisannya, untuk tidak berbohong, untuk tidak mengumpat, untuk tidak memfitnah, untuk tidak mengadu domba, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat dilakukan, dosa yang dilakukan oleh lisannya, untuk tidak melakukan ghibah, untuk tidak melakukan namimah dan seterusnya. Orang yang pandai menjaga kesucian lisannya adalah sosok-sosok manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Yang ketiga, siapa manusia yang dirindukan oleh surga Allah? Mut'imul ji'ah. Orang yang punya kepedulian sosial, orang yang punya kepekaan sosial, orang yang punya kepedulian terhadap nasib orang lain, mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain, orang yang memberikan makan kepada mereka-mereka yang kelaparan, memberikan minum kepada mereka-mereka yang kehausan. Orang yang punya kepedulian sosial ini adalah sosok-sosok manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Yang terakhir, wassaimin fi syahri Ramadan. Pelaku dan pelaksana ibadah puasa Ramadan itu sendiri adalah sosok-sosok yang dirindukan oleh surga Allah. 4 hal ini bisa kita lakukan sekaligus di dalam bulan Ramadan. Dengan apa? Kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai amal ibadah andalan kita di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, demi keabsahan puasa kita, kita jaga baik-baik lisan kita agar tidak menggugurkan keabsahan puasa kita. Dengan demikian kita akan dirindukan oleh surga Allah. Dengan kita peduli terhadap nasib orang lain, dengan menyiapkan takjilan itu, walaupun wujudnya seteguk air sebutir kurma,
niscaya kita akan menjadi manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Yang keempat, dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu sendiri, niscaya kita akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, ini kembali ke hadis yang pertama. Ya. Wa ammal khamisah fa innahu idza kana akhiru lailatin min ramadhana ghafarallahu lahum jami'an. Jika umat ini telah merampungkan puasanya dan keesokan harinya ia akan beridul fitri, maka pada malam hari itu Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan pelaku dan pelaksana ibadah puasa Ramadan. Saat sabda Rasul ini disampaikan, ada sahabat yang nyeletuk bertanya kepada Rasul SAW, "Ahiyya Lailatul Qadri ya Rasulullah?" Apakah malam pengampunan itukah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Begitu pertanyaan sahabat itu. Jawab Rasul, "Qala la." Bukan, itu bukan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam bonus. Kata Rasul, "Alam tarau idal ummali ya'malun fa idza faraghu min a'malihim wuffu ujurahum." Tidakkah kalian lihat para pekerja-pekerja itu jika mereka telah merampungkan pekerjaannya, bukankah mereka layak dan pantas untuk mendapatkan upahnya? Maka demikian pula dengan umat Muhammad SAW. Jika mereka telah merampungkan puasanya, mereka layak untuk mendapatkan upahnya. Dan upah bagi seorang pelaku ibadah puasa Ramadan adalah maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin agar dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, sehingga kita benar-benar akan keluar dari Ramadan sebagai orang-orang yang faizin, ghafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum taqabbalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.